video aku, dan ini merupakan video ketiga aku. Nah, di video ketiga ini aku bakal bahas mengenai perlengkapan ibu apa aja yang kira-kira dibutuhin buat kita calon ibu waktu kita proses melahirkan ya, dan juga sebelum barangkali dan juga setelah kita melahirkan. Nah, di depan aku ini ada 14 item barang yang kira-kira bakal kita butuhin nantinya. Sebenarnya ada satu lagi yang belum aku masukin ke sini. Jadi sebenarnya kalau dari perhitungan aku itu ada 15 sebetulnya. Yang satu lagi itu adalah gurita ya. Kan pasca melahirkan kan banyak orang tua atau direkomendasiin buat kita pakai gurita. Itu belum, karena aku belum beli. Jadi di sini baru ada 14. Item ke-15-nya itu ada gurita. Nah, aku masuk yang pertama. Yang pertama itu ada yang pertama ini campur ya. Jadi sebenarnya kalau di box ini aku ada kain sarung sama kain panjang batik gitu. Nah, biasanya ini kan di waktu kita melahirkan di rumah sakit atau di bidan itu dibutuhkan. Jadi aku sediain. Kalau di sini sejauh ini baru 2 sarung sama 3 kain panjang batik gitu. Nah, terus ada bra, kemudian ada ini korset penyangga kehamilan, aku ada 1, terus ada bangkung ya kalau nggak salah ini, terus ada celana dalam korset 2, terus di sini ada jimbol mereknya Speed, terus ada stagen, terus ada softtek maternity, terus ada respect, terus ada buku untuk panduan kita baca-baca gitu, terus ada piyama tidur yang ada kancing depannya 2, terus ada jilbab bergo gitu 2 atau lebih juga boleh. Yang terakhir ada gamis yang ada bukaan menyusuinya. Kita masuk yang pertama. Jadi aku di sini sediain 2 item ya. Jadi yang pertama itu kain sarung sama kain panjang batik gitu. Jadi kalau kain sarung aku baru sediain 2. Sebenarnya teman-teman bisa nyediain berapa banyak pun, atau nggak disediain juga barangkali udah disediain sama rumah sakitnya atau tempat bidannya. Cuman aku jaga-jaga. Ini aku kain sarung ibu aku dipinjemin 2 untuk kain sarung kayak gini. Ya kayak biasa lah ya, kayak sarung biasa. Terus ada kain panjang batik itu, karena temen aku sih bermanfaat buat alas kita pada saat di klinik kayak gitu, untuk alas-alas, dan pasti bidannya minta. Jadi ini untuk kain panjangnya batik, bahannya itu ada 3, kain sarungnya 2. Terus yang kedua ini ada bra menyusui. Kalau bra menyusui itu yang ada bukaan depannya, teman-teman bisa sama-sama tahu. Ini nggak aku buka ya, karena kan agak malu gitu. Jadi sebenarnya kalau yang dari bra menyusui sendiri aku sediain ada 6 pieces dari brand yang sama, Sorex, cuman tipenya ada 3 tipe. Nanti aku masukin di bawah. Jadi ini kalau untuk bra aku sediain 6 dulu. Cuman tipenya beda-beda, dan tapi 3-3-nya itu aku nggak beli yang ada busanya, jadi yang biasa, yang normal. Terus item ketiga ada ini korset penyangga kehamilan. Nah, kalau yang tadi itu kan setelah melahirkan ya, atau pada proses melahirkan. Nah, kalau yang ini itu pas lama hamil. Jadi aku mulai pakai ini itu sejak usia kandungannya udah rada berat lah untuk bawa. Jadi ketika pegel ini nolong banget buat pakai. Ini korset penyangga kehamilan. Aku ada 1. Jadi bentuknya kayak gini. Terus nanti
badan gitu. Ini ada satu. Dan ini ketika kita ngerjain sesuatu atau capek yang butuh banyak kerja kayak gitu, itu enak banget pakainya, jadi kayaknya nggak perut. Tapi emang pemakaiannya nggak boleh seharian ya, jadi cukup misalkan kita makainya 1 jam gitu, 2 jam, dan itu cukup nolong lah untuk ngilangin pegelnya gitu. Jadi nggak boleh seharian juga karena kan dia agak ketat ngikat perut kayak gitu. Jadi aku biasanya sih pakai ini, cuman memang nggak lama-lama karena kasihan anaknya sih rasanya gitu. Jadi begitu pegelnya hilang, aku udah nggak pakai ini lagi. Ini satu. Terus ada ini, kalau ini after melahirkan ya, jadi ini ada celana dalam korset, aku beli 2 dari Munafi. Dan ini kalau dibuka gitu ukurannya memang agak kecil ya, tapi barangkali memang untuk fungsinya. Jadi ini all size sih, nggak ada size nya. Aku beli 2. Dan sebetulnya kan celana dalam itu kan bukan hanya celana dalam korset nih, celana dalam hamil juga ada. Teman-teman barangkali juga udah beli atau lihat review dari video YouTube lainnya pada beli celana dalam buat ibu hamil. Cuman kebetulan aku nggak beli, jadi aku pakai celana dalam aku biasa karena memang kebetulan longgar gitu, jadi nggak beli. Terus aku masih sejauh ini pakai celana dalam biasa, nggak beli gitu. Tapi yang aku beli cuma celana dalam korset ini aja, jadi celana dalam ibu hamil aku nggak beli. Terus item selanjutnya itu ada bangkung ya namanya ya. Jadi ini bangkung yang kalau orang Jawa ya itu dipakein setelah melahirkan, dililitin ke badan gitu. Jadi aku beli 1, ini yang panjangnya 10 meter apa ya, apa 5 meter gitu. Jadi dia ada 2 pilihan kalau nggak salah, nanti aku masukin linknya di bawah. Aku beli yang panjangnya itu yang pendek, yang nggak yang paling panjang maksudnya. Jadi kalau nggak salah ini yang 5 meter deh. Jadi dia pilihannya ada yang 5 meter sama yang 10 meter, dan warnanya kalau nggak salah ada 3, ada merah, hijau, sama hitam. Dan aku ambil yang merah dan aku beli 1. Kalau nggak salah ini harganya 20 ribuan ya satunya. Ini. Kemudian ini keperluan buat after melahirkan juga, yaitu ada namanya Stagen. Nah, Stagen ini aku beli mereknya Tali. Sebenarnya kan brand-brand lain banyak nih, cuman aku kebetulan belinya yang Tali. Bahannya bagus banget dan harganya nggak begitu mahal. Jadi aku belinya cuma 1 sih, jadi yang ada tulang-tulangnya seperti ini. Ini ada di tengah-tengahnya itu ada kayak tulang-tulang gitu, dan ini bisa diatur apa namanya size ke perutnya ya maksudnya ya. Nah ini warnanya ada 3 juga. Ini warnanya warna krim ya, ada juga yang lebih mendekati ke kulit, ada yang hitam. Aku ngambilnya yang ini, warna ini, mereknya Tali ya. Terus aku ada jimbol ini aku beli, awalnya nggak niat beli, cuma banyak orang yang rekomendasiin kalau aku pegel-pegel atau gimana gitu, jangan lupa duduk di jimbol ya, kayak gitu ada bilang gitu. Jadi akhirnya aku beli, dan ini kan belinya itu ukurannya menyesuaikan dengan tinggi badan ya. Kalau dari informasi yang aku tahu tergantung tinggi badan si ibunya gitu. Jadi kebetulan aku tingginya di atas 160 cm, dan untuk jimbol ukuran tinggi di atas 160 cm itu ukuran jimbolnya diameternya yang 75 cm. Jadi aku beli yang 75 cm. Waktu itu dapatnya harga diskon, brandnya dari Speed. Ketika kita beli itu udah ada yang pakai bonusan pompa, ada juga yang enggak. Jadi teman-teman perlu lihat sih gitu speknya seperti apa. Nah ini aku beli udah sama bonusan pompanya ya. Nanti bolanya bakal aku foto aja nanti. Terus udah setelah dipakai ternyata enak banget. Jadi aku rekomen sih teman-teman buat pakai jimbol selama hamil, dan setelah hamil juga kan bisa dipakai buat olahraga, jadi nggak perlu pinjam. Tapi kalau teman-teman bisa minjem sama saudaranya atau kakaknya itu nggak masalah. Nah kebetulan aku nggak tahu mau minjem kemana, jadi akhirnya aku beli. Nah harga belinya nunggu diskon juga waktu itu,
Jadi bermanfaat, dan kalau aku pegel bener-bener gimbal itu paling menolong banget untuk dipakai, karena cuma duduk di atas gimbal itu yang paling nyaman kayak gitu. Selanjutnya ada softtek maternity ya. Jadi ini aku beli pembalut untuk bersalin. Setelah bersalin itu brandnya dari Softtek ya, teman-teman udah tahu lah ya. Aku beli yang isinya yang 10 pads, terus aku belinya masih 2, dan kebetulan aku mikirnya barangkali cukup dulu 20 piece, terus nanti kalau emang butuh tinggal beli lagi, atau pakai pembalut biasa yang naik, yang kita biasa pakai tapi yang naik, barangkali gitu. Jadi aku belinya 20 dulu, aku lihat kondisinya gimana, nanti kalau emang butuh nambah beli. Kalau masih bisa pakai Softtek yang biasa yang untuk menstruasi, pakai yang itu gitu. Caranya sih kayak gitu. Ini ya, Softtek maternity. Terus item selanjutnya ada breast pad. Breast pad aku ada 2 brand yang berbeda. Yang pertama dari Dako, yang kedua dari Baby Safe. Kalau aku mikir ini setelah dibeli akhirnya kok kebanyakan ya aku belinya. Aku ngerasa gitu, cuman ya mudah-mudahan bermanfaat. Nah, yang dari dari Dako ini banyak yang udah beli. Dari Dako ini aku beli yang 56 piece. Kalau bentukan isi dalamnya tuh kayak gini. Jadi sebenarnya kayak Softtek sih, ini kan sekali buang ya. Kayak gini. Aku nggak tahu nih dalamnya ini 1 atau 2, tapi yang jelas dia kayak gini. Jadi ini bakal ditempel di bra kita. Manfaatnya adalah ketika asinya luber itu nggak kena ke baju, nggak rembes kayak gitu ya. Jadi aku belinya yang 56 piece yang dari Dako, terus tambah lagi dari Baby Safe. Ini nyoba sih, jadi dari Baby Safe ini isinya 16 piece. Terus nah ini additional banget sebetulnya. Jadi selain barang-barang, aku juga ngerasa kalau aku perlu beli buku ya, karena namanya juga belum pernah terpapar sebelumnya sama informasi soal bayi dan kehidupan detailnya. Jadi aku beli buku ini sebagai salah satu perlengkapan ibu yang dibutuhin. Jadi buku yang aku beli itu dari Dr. Meta Hanindita. Aku beli 3 buku aja sejauh ini. Beliau kalau nggak salah ada 5 buku kalau nggak salah. Jadi 3 buku utama yang aku rasa perlu untuk segera dibeli dan dibaca itu adalah ini mengenai panduan lengkap merawat bayi 0 sampai 1 tahun. Terus ada ini fakta MPASI, karena 6 bulan setelah 6 bulan kan bayi bakal MPASI ya, kita mulai bakal siapin soal MPASI. Jadi makanya aku perlu untuk tahu ini. Terus yang penting juga adalah tanya jawab mengenai 1000 HPK. Jadi ini aku perlu beli 3 buku ini, dan memang informasinya benar-benar bagus banget di dalam, informatif, dan kita bisa baca di sini setidaknya gitu. Mungkin teman-teman ada yang suka rajin baca dari internet, itu juga bagus juga. Ada yang suka dari buku, dan itu kan pilihan ya, maunya dari mana. Cuman kebetulan aku juga selain dari internet, aku juga pengen baca dari buku dan dari sumber yang percayalah. Maksudnya kalau dari dokter anak kan memang sumbernya sudah pasti. Jadi makanya aku beli buku ini. Jadi kalau nganggur, kalau apa aku baca. Jadi nambah informasi mengenai apa yang perlu kita lakukan sebagai calon ibu. Kemudian ini ada additional. Jadi ini bergo jilbab sorong gitu. Aku sediain kalau di sini 2 ya sebenarnya. Kita dalam kehidupan sehari-hari juga udah pakai ini ya, jilbab jilbab langsungan gitu. Nah ini aku sediain 2 untuk misalkan nanti diperlukan pas lahiran, jadi nggak perlu pakai aku jilbaban ya, jadi ya tetap pakai jilbab, cuman yang praktis. Jadi aku sediain 2 bergo yang kayak gini. Selanjutnya ada piyama. Nah untuk piyama sebetulnya juga sudah kita biasa sih ya sehari-hari piyama, cuman aku piyama itu jarang yang lengan panjang, adanya yang lengan pendek. Kalau nggak lengan pendek, daster yang lengan pendek. Jadi kayaknya kalau dibawa ke tempat lahiran dan kita nggak tahu bakal siapa yang ketemu siapa,
kayaknya sungkan aja kalau bajunya lengan pendek gitu ya, jadi aku sediain 2 setidaknya piyama yang lengan panjang. Dan ini aku beli dari Numa ID, waktu itu lagi diskon, yang bukaan depan, kancing depan gini, lengan yang panjang. Terus ada juga sama celananya. Nah, celananya enaknya ada sakunya kiri kanan kayak gini. Jadi aku beli dua pasang dari Numa ID. Yang satu lagi beda motif, beda potongannya beda. Kalau tadi itu lurusan doang, kalau ini ada rim, ada ruffle-nya sedikit di bawah dadanya ya, tapi sama pakai kancing ke bawah, dan sama-sama juga lengan panjang dan juga celana panjang dan ada sakunya di kiri kanan. Ini untuk piyama ya. Terus yang terakhir aku ada gamis. Jadi ini gamis hampir sama si Numa ID ini. Jadi ini dari Winnie ID. Kebetulan aku belinya sih sebetulnya sebelum hamil, karena aku emang pakai gamis hari-harinya. Dan ini kalau yang gamis ini dia ada bukaan kiri kanannya kayak gini. Jadi ini bisa untuk busui. Jadi ini sebetulnya aku beli sebelum hamil juga udah punya, udah pakai ini gitu. Dan ini kebetulan aku ada 2 motifnya yang ini. Jadi ini gamis ya, dari Winnie ID. Pertama yang ini, terus yang kedua yang ini sama. Jadi sebenarnya beda di motif aja. Ini ada bukaan kiri kanannya. Jadi praktis dan bahannya adem dan gak lunturan. Cuman agak kusutan sih ya, namanya baju tidur ya. Jadi bahannya emang kelemahannya kalau aku lihat dari bahan-bahan piyama zaman now atau gamis-gamis busui ini, kalau nggak lunturan, kalau nggak yang agak nyusut setelah dicuci. Terus yang ketiga kusutan. Jadi tapi alhamdulillahnya kalau untuk dan Numa ini belum aku pernah aku cuci sih. Kayaknya kelemahannya cuma kusutan sih. Kalau yang ini sering aku cuci dan memang warnanya tuh nggak luntur, cuman memang bakal kusut karena bahannya kan bahan jatuh buat enak tidur gitu. Nah, untuk perlengkapan ibu sendiri mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Nah, seperti yang aku bilang tadi di awal, kalau sebenarnya aku kekurangan satu lagi yang menurut aku penting, yaitu gurita. Nanti bakal aku beli insya Allah gurita, kayaknya cukup 2 gurita yang putih yang ada iketannya itu. Dan barangkali cuma itu video ketiga aku. Nanti di video keempat aku bakal bahas perlengkapan mandi bayi kayaknya. Jadi stay tune terus, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.